Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Apa kabar hari ini semuanya? Baik. Alhamdulillah ya, kalau baik semua. Jadi untuk hari ini coba kita berdoa dulu sebelum kita belajar untuk memberkahi kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Ya, coba sama-sama kita untuk membacakan doa. Sekarang Ibu ingin mengabsenkan dulu. Ada siswa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Hadir semua? Hadir, alhamdulillah ya. Kemudian kita hari ini akan belajar mengenai dengan pelajaran sejarah Indonesia. Pembahasan kita hari ini adalah mengenai dengan pendudukan Jepang di Indonesia ya. Kemudian sebelum kita melanjutkan pembahasan materi kita mengenai dengan pendudukan Jepang di Indonesia, kita mau ulang sedikit materi minggu yang lalu menyangkut dengan pembahasan kita mengenai dengan Sumpah Pemuda ya. Kemudian masih yang ingat mengenai dengan Sumpah Pemuda? Masih ingat? Masih. Apa tujuan dari Sumpah Pemuda? Siapa yang bisa menjawab? Coba tunjuk tangan. Apa tujuannya? Tujuan Sumpah Pemuda adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan pemuda Indonesia serta mencapai kemerdekaan. Ya, bagus. Kemudian siapa yang mendeklarasi Sumpah Pemuda tersebut? Siapa Meli? Muhammad Yamin. Kemudian kalau mengenai terbentuknya deklarasi itu adalah sebuah ataupun munculnya dorongan dan persatuan dalam diri pemuda Indonesia untuk meraih sebuah kemerdekaan Indonesia tersebut ya. Kemudian baiklah, kalau kalian masih ingat mengenai dengan materi minggu yang lalu ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai dengan pendudukan Jepang di Indonesia. Coba perhatikan semuanya. Di situ ada mengenai dengan pendudukan Jepang di Indonesia ya. Yang kemudian mengenai dengan KD kita hari ini menganalisis pendudukan Jepang dan respon bangsa Jepang ya di Indonesia. Kemudian di situ ada tujuan pembelajarannya. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis keterkaitan antara Perang Dunia Kedua dengan masuknya Jepang ke Indonesia. Dan peserta didik diharapkan mampu menganalisis respon bangsa Indonesia ketika Jepang masuk ke Indonesia ya. Kemudian coba perhatikan gambar ini. Gambar apa itu? Sandal apa? Sandal Jepang. Sandal? Sandal Jepang ataupun yang disebut dengan
Apa? Swallow. Kalau bahasa daerah, silap Jepang. Ya. Itu sama juga dengan sandal jepit, ya, sandal jepit. Kemudian, ya, sandal Jepang itu, ya, kenapa sandal jepit disebut dengan sandal Jepang? Kenapa? Ada yang tahu? Karena bekas peninggalan orang Jepang. Ya. Yang laki-laki bagaimana? Coba. Akan dibawa orang Jepang ke Indonesia diperkenalkan. Bagus. Yang lain? Yang di belakang bagaimana? Sandal. Kenapa sandal jepit disebut dengan sandal Jepang? Ya, karena itu adalah menjadi satu-satunya alas kaki yang dibuat dari tangan asli di Jepang. Ya. Kemudian sandal jepit itulah pertama kali dikenal oleh tentara Amerika Serikat. Ya. Ini adalah satu-satunya, ya, sebuah contoh peninggalan masa Jepang. Aspek penilaian. Ada berapa aspek penilaian? Ya, ada tiga. Yang pertama, ya, penilaian sikap. Dalam penilaian sikap itu ada dua. Yang pertama penilaian observasi dan yang kedua penilaian diri. Kemudian selanjutnya ada penilaian pengetahuan, ya. Yang pertama tes tulis ataupun uraian. Kemudian yang kedua tes lisan observasi, ya, terhadap diskusi dan tanya jawab dan percakapan. Nanti saat kalian mengerjakan mengenai dengan LKPD, di situ ada penilaian tes lisan ataupun observasi terhadap diskusi tanya jawab. Apakah kita aktif dalam mengerjakan LKPD tersebut ataupun apakah kita mau bekerja sama, ya, antar teman. Disitulah ibu menilai kalian, ya. Kemudian ada penilaian keterampilan. Yang pertama penilaian unjuk kerja dan pembelajaran remedial dan pengajaraan. Baiklah, kita langsung mengenai dengan pembahasan kita adalah kedatangan Jepang ke Indonesia, ya. Yang pertama diawali dengan menduduki Takaran atau 10 Januari 1942. Kemudian Minahasa, Sulawesi, Balikpapan dan Ambon. Dan selanjutnya Februari 1942 pasukan Jepang menduduki Pontianak, Makassar, Banjarmasin dan Palembang dan Bali. Kemudian ini coba perhatikan semuanya, ada salah satu peta jalur masuknya Jepang ke Indonesia. Nanti ada dalam penjelasannya, ada dalam video, ya. Nanti ibu putarkan video. Kemudian Singapura jatuh ke tangan Jepang pada 15 Februari 1942. Pasukan Jepang melakukan serangan ke Jawa dengan mendarat di daerah Banten, Indramayu dan Kragan atau antara Rembang dan Tubang. Kemudian di sini ada menyangkut dengan Belanda menyerah. Jepang menyerang Belanda di Batavia 5 Maret 1942 dan Bandung 8 Maret 1942. Kemudian pasukan Belanda di Jawa menyerah kepada Panglima Bala Tentara Jepang Imamura di Kalijati, Subang 9 Maret
1942. Kemudian di sini ada upaya Jepang memikat hati rakyat Indonesia. Mengenai dengan upaya Jepang memikat hati rakyat Indonesia, di situ ada gerakan 3A, ya, ada gerakan 3A. Kemudian pusat tenaga rakyat ataupun yang disebut dengan Putera, ya, yang disebut dengan Putera. Di situ dibentuk 1 Maret 1943 untuk menggantikan gerakan 3A. Kemudian dipimpin 4 serangkai. Yang pertama Bung Karno, ya. Yang kedua Bung Hatta. Dan yang ketiga apa? Ki Hajar Dewantara. Dan yang keempat Kiai Haji Mansur. Kemudian di situ ada tujuannya. Ada tujuan pusat tenaga rakyat. Tujuannya apa? Ya, tujuannya meningkatkan semangat bangsa Indonesia dan dalam membantu pemerintah Jepang dalam perang melawan sekutu. Kemudian di sini ada kebijakan, ya, kebijakan pemerintah pendudukan Jepang. Yang pertama, perluasan area persawahan. Tak perhatikan. Yang kedua, dan 30% diserahkan ke lumbung desa. pengawasan pertanian dan perkebunan, 40% untuk petani, 30% dijual kepada pemerintah dengan harga sangat murah, dan 30% diserahkan lumbung desa. Untuk desa berarti di situ ada 30%. Dan yang ketiga, pemerintah Jepang hanya mengizinkan 2 jenis tanaman perkebunan, yaitu karet dan kina karena berhubungan dengan kepentingan perang. Kemudian setiap penduduk harus menyerahkan kekayaannya kepada pemerintah Jepang untuk kepentingan perang. Rakyat harus menyerahkan barang-barang berharga seperti emas dan berlian, hewan, bahan makanan kepada pemerintah Jepang. Kemudian pembentukan Jawa Hokokai, ya. Apa itu Jawa Hokokai? Yang disebut dengan Kebaktian rakyat Jawa. Kebaktian rakyat Jawa dan Nokyo Kumiai yang disebut dengan koperasi pertanian. Kemudian selanjutnya ada di situ ada sistem pemerintahan, ya. Sistem pemerintahan. Yang pertama, pelaksanaan pemerintah atas wilayah Indonesia dipegang oleh 2 angkatan perang, yaitu angkatan darat dan angkatan laut. Dan yang kedua, semua bagian wilayah militer ini berada di bawah komando Panglima Besar Tentara Jepang untuk wilayah Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon. Ini adalah sedikit pembahasan kita. Lebih jelas kita akan menonton sedikit video, ya. Tentara Jepang. Kalau dilihat dari usaha Jepang untuk menguasai dunia, kita patut akui jempol, ya. Karena dengan wilayah negara yang tidak begitu luas, tetapi dengan semangat kerja keras dan teknologi yang dikuasai oleh Jepang mampu mengalahkan beberapa negara besar.
jangan lupa ya, ambil hikmah dan ambil pelajaran dari materi yang sudah Ibu berikan tadi. Intinya bahwa kalian itu harus tetap semangat, pantang menyerah, dan harus selalu bekerja keras untuk mewujudkan apa yang kalian inginkan. Karena ada kata motivasi yang menarik nih, yaitu impian tak akan menjadi nyata karena sihir. Butuh keringat, kebulatan tekad, dan kerja keras untuk mewujudkannya. Bagaimana semuanya hasil yang kita menontonkan sebuah video? Semoga kita bisa mengambil hikmah, ya, bisa mengambil hikmah yang bermanfaat dari video yang sudah kita nontonkan, ya. Kemudian dari video ini nanti kita bisa mengambil, nanti kan ada Ibu kasih tugas LKPD yang kita kerjakan berkelompok, ya, ada menyangkut dengan materi dari hasil di video yang tadi, ya kan? Kemudian coba kalian sekarang kita kerjakan kelompok, ya, kerjakan LKPD. Kemudian tolong kalian duduk berkelompok yang sudah Ibu bagikan kemarin, ya. Coba sekarang kita duduk kelompok. Sudah siap kalian duduk berkelompok? Kemudian Ibu memberikan tugas di LKPD. Tugasnya secara Ibu undi, ya. Kemudian coba kalian ambil tugas ini satu kelompok, satu orang, ya. Coba perwakilan, coba maju ke depan untuk mengambilkan tugas. Sekarang Ibu membagikan LKPD-nya dulu. Jangan lupa ya, tulis nama kelompok, ya. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanya sama Ibu. Kelompok 1 mana? Ini kelompok 1. Tadi bukan soal kita menurut undian. Berarti ini jatuh pada nomor 1. Oh, kelompok 1. Kelompok 2 mana? Kelompok 3. Mana kelompok 3? Coba tunjuk tangan. Kelompok 3 ini kelompok 4, ya. Coba tugas di LKPD-nya soalnya mengerti. Coba Ibu berikan penjelasan sedikit. Jadi ini kan soal di LKPD kan ada gambar. Berarti ini yang ditanyakan, ini kan ada gambar. Gambar tentang peristiwa apa? Peristiwa peperangan. Peristiwa Kedatangan pengoboman. Peristiwa pengoboman Harbor yang menunjukkan kemenangan Jepang. Ini adalah peristiwa pengoboman Pearl Harbor. Ini adalah peristiwa dadakan, ya. Kemudian mengapa peristiwa itu terjadi? Kenapa peristiwa itu terjadi? Coba kalian bacakan di LKPD dulu. Tadi kan ada juga di video yang sudah kita nonton. Kemudian apa dampak dari peristiwa itu? Pasti ada dampaknya. Kemudian mengapa keadaan itu terjadi? Nah, mengapa keadaan itu terjadi? Ya, bisa dipahami dengan soal? Bisa. Bisa, alhamdulillah, ya. Coba tampil ke depan. Kelompok mana dulu yang sudah siap? Kelompok 1, ya, sudah siap, ya. Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kami ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Imam Sadik dari rekan-rekan saya. Saya Maya Puspita. Baiklah, saya sebagai keluarga kelompok akan membacakan hasil presentasi dari kelompok kami. Seperti yang telah ada gambar di LKPI kami, yaitu peristiwa pengumuman Peach Herborn. Inilah gambarnya. Selanjutnya, soal 1. Gambar tentang peristiwa apa? Peristiwa apa? Jawaban dari kelompok kami yaitu peristiwa pengumuman Peach Herborn adalah serangan dadakan yang dilakukan oleh Angkatan Laut Kekaisaran Jepang terhadap armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah berlabuh di pangkalan AR atau Peach Herborn, Hawaii pada hari Minggu pagi 7 Desember 1941. Soal selanjutnya, mengapa peristiwa itu terjadi? Jawaban dari kelompok kami yaitu sebagai balas dendam terhadap Jepang yang pangkalan militernya di Peach Herborn telah dulu diserang oleh Jepang pada 7 Desember 1941. Soal yang ketiga, apa dampak dari peristiwa itu? Jawabannya yaitu hancurnya puluhan kapal perang dan ratusan pesawat AS atau Amerika Serikat. Soal yang keempat, mengapa keadaan itu bisa terjadi? Jawaban dari kelompok kami yaitu karena Jepang tidak mau menyerah pada akhir Juli 1945 dan tidak mengikuti ultimatum Amerika Serikat akan lantangkan Jepang apabila tidak mau menyerahnya. Inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Adakah dari kelompok ini lainnya yang bertanya kepada kelompok kami? Silahkan. Saya perwakilan kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Kenapa Jepang menyebut dirinya sebagai saudara juang? Baik, terima kasih. Selanjutnya. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa latar belakang atau tujuan Jepang menjajah Indonesia? Baik, terima kasih. Berikan kami waktu sebentar untuk berdiskusi dengan anggota kelompok kami. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah karena sama-sama dari Asia dan semakin jauh memikat hati rakyat Indonesia dan membebaskan rakyat pribumi dan bawaan Belanda. Apakah bisa diterima? Bisa. Saya dari kelompok 1 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawaban dari kelompok kami yaitu ada tiga tujuan penjajahan Jepang di Indonesia. 1. Menguasai bahan mentah, 2. Bahan bakar untuk kepentingan industri, 3. dan militer Jepang. Menjadikan Indonesia tempat pemasaran hasil industri Jepang, menjadikan bangsa Indonesia sebagai kekuatan untuk melawan sekutu. Apakah kelompok 3 bisa menerima? Bisa. Inilah hasil presentasi dari kelompok kami dan jawaban dari kelompok kami. Sebelum itu saya berterima kasih kepada seluruh kelompok yang telah bertanya kepada kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita memberikan apresiasinya kepada kawan kita kelompok 1. Coba sudah siap. Berarti kita sudah siap semua ya. Semua kelompok sudah kita presentasikan. Kemudian dengan hasil presentasi kita, ada yang bisa menyimpulkan, memberikan kesimpulan? Coba, siapa namanya? Iya, Mati. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu setelah berhasil melakukan pengeboman Pearl Harbor tahun 1941, gerakan Jepang menuju Asia termasuk di Indonesia tidak bisa terbendung. Jepang berhasil menguasai kepulauan Indonesia yang cepat dan merata. Iya, bagus. Ya, berarti dari kesimpulan yang sudah kita kerjakan di LKPD dan hasil pembelajaran kita hari ini, setelah berhasil melakukan pengeboman Pearl Harbor pada tahun 1941, gerakan Jepang menuju Asia termasuk ke Indonesia tidak bisa
tidak bisa terbendung. Jepang berhasil menguasai kepulauan Indonesia dengan cepat dan merata. Kemudian masuk kedatangan tentera Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia karena dipandang sebagai kekuatan pembebas. Jepang kemudian membentuk pemerintah militer yang diperkuat dan dengan pemerintah sipil. Ya, ini adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Tolong dikerjakan ya. Tidur. Coba waktunya sudah habis, kita kumpul semua ya. Sudah siap kan? Jadi berhubung pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Ini untuk kedepannya, untuk besok ya. Nanti tolong belajar di rumah. Kemudian untuk besok kita lebih semangat lagi belajarnya ya. Kemudian jangan lupa untuk belajar di rumah. Kemudian coba kalian membaca doa kita akhiri dan penutup pembelajaran kita hari ini. Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Ibu memberikan salam ya, karena di akhir penutup pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.